10 hal aneh manusia yang sering dianggap normal. Logika sederhananya begini, kalau ada orang yang tiba-tiba pingsan, tidak bergerak, dan kehilangan kesadaran selama 8 jam, kita akan menyebutnya darurat medis. Tapi kalau kita melakukannya setiap malam di atas kasur, kita menyebutnya normal. Sadar atau tidak, setiap malam kamu sebenarnya sedang menyerahkan nyawa. Kamu membiarkan dirimu lumpuh, identitasmu hilang, dan kesadaranmu mati total di tengah kegelapan. Kamu menjadi seonggok daging yang paling rentan di dunia tanpa perlindungan sama sekali. Kita menyebutnya istirahat, padahal tubuhmu sedang melakukan ritual gelap yang sangat mengerikan agar kamu tidak gila saat bangun besok pagi. Di channel Logika Anak SD, kita akan bedah kenapa kamu sebenarnya rela mati setiap malam. Kelumpuhan pelindung. Atonia tidur. Logikanya, kalau kamu sedang bermimpi lari maraton atau bertarung melawan monster, tubuhmu seharusnya ikut bergerak di atas kasur. Tapi kenyataannya, kamu tetap diam mematung seperti mayat. Kenapa? Karena saat kamu memasuki fase REM atau fase mimpi, otakmu melakukan tindakan sabotase yang sangat ekstrim. Ia sengaja memutus jalur komunikasi ke seluruh otot gerakmu. Otak melepaskan neurotransmitter bernama glisine dan GABA yang bertugas seperti polisi militer di dalam syaraf tulang belakang. Perintahnya cuma satu, lumpuhkan tubuh ini total. Jangan biarkan ada satupun otot yang bergerak selain jantung dan paru-paru. Tanpa kelumpuhan ini, kamu adalah ancaman bagi dirimu sendiri. Bayangkan jika kamu bermimpi sedang menangkis serangan. Tanganmu bisa saja menghantam tembok dengan keras sampai patah. Atau lebih buruk lagi, kamu bisa berjalan keluar rumah dalam kondisi tidak sadar dan melompat ke jalan raya. Kelumpuhan ini adalah penjara pelindung yang dibuat otak agar kamu tidak mempraktekkan kegilaan yang terjadi di alam bawah sadarmu ke dunia nyata. Tubuhmu dibuat tidak berdaya agar nyawamu tetap terjaga. Namun, yang lebih mengerikan adalah saat mekanisme penjara ini gagal bekerja secara sinkron. Terkadang, otakmu terbangun, dan kesadaranmu sudah on. Tapi perintah kelumpuhan tadi belum ditarik kembali oleh sistem syaraf. Disinilah fenomena sleep paralysis atau ketindihan terjadi. Kamu sadar sepenuhnya, matamu mungkin bisa terbuka dan melihat seisi kamar. Tapi kamu terjebak di dalam tubuh yang kaku dan berat seperti semen. Kamu mencoba berteriak, tapi otot pita suaramu masih terkunci rapat oleh sisa-sisa zat kimia lumpuh tadi. Dalam kondisi ini, otak yang panik karena tubuhnya tidak bisa bergerak, seringkali menciptakan proyeksi halusinasi, seperti sosok hitam yang menindih dada atau bayangan di sudut ruangan. Ini adalah kegagalan teknis biologis yang paling traumatis bagi manusia. Tubuhmu secara teknis masih mati, sementara pikiranmu sudah dipaksa hidup. Kamu dipaksa merasakan bagaimana rasanya menjadi tawanan di dalam tubuhmu sendiri, menunggu hingga zat kimia pelumpuh itu perlahan menguap dan membiarkanmu bernapas lega kembali. 2. Kanibalisme sel autofagi. Saat kamu tertidur selama berjam-jam, perutmu kosong dan tubuhmu mulai kehabisan bahan bakar. Tapi, mesin di dalam tubuhmu tidak boleh mati. Karena tidak ada makanan yang masuk dari luar, sel-sel di dalam tubuhmu mulai melakukan sesuatu yang terdengar kejam. Mereka mulai berburu dan memakan bagian dari diri mereka sendiri. Proses ini disebut autofagi. Ibarat sebuah pabrik yang kehabisan bahan baku, sel-selmu akan menggeledah setiap sudut ruangan untuk mencari komponen yang sudah tua, protein yang rusak, atau bagian sel yang sudah basi untuk dihancurkan dan dimasak kembali menjadi energi baru. Ini adalah bentuk kanibalisme tingkat seluler yang sangat rapi. Sel-sel sehatmu bertindak seperti pemulung sekaligus mesin penghancur sampah. Mereka membungkus sampah-sampah biologis di dalam tubuhmu, lalu menghancurkannya dengan asam khusus agar bisa digunakan lagi untuk menjaga jantungmu tetap berdetak saat kamu terlelap. Jika proses makan diri sendiri ini tidak terjadi, tubuhmu akan penuh dengan sel-sel sampah yang menumpuk. Tanpa ritual ini, tubuhmu akan cepat membusuk, keriput, dan dipenuhi penyakit, hanya karena kamu gagal mendaur ulang dirimu sendiri setiap malam. Ritual ini sebenarnya adalah cara tubuhmu melakukan servis besar secara gratis. Saat kamu tidak sadar, sel-selmu sedang sibuk membuang bagian-bagian yang bisa memicu kanker atau penyakit mematikan lainnya. Mereka menghancurkan protein beracun yang jika dibiarkan akan merusak otak dan organ dalammu. Kamu bangun di pagi hari dengan tubuh yang terasa lebih segar karena selama kamu mati, sel-selmu sudah selesai melakukan pembersihan besar-besaran dengan cara memakan sampah yang ada di dalam darah dan jaringan ototmu. Namun, ada sisi gelapnya. Jika kamu terlalu sering kekurangan tidur atau pola makanmu berantakan, proses daur ulang ini akan terganggu. Sampah-sampah biologis yang seharusnya sudah dimakan dan dihancurkan akan tetap tinggal dan mulai meracuni sel-sel yang sehat. Kita sering menganggap tidur hanya sebagai waktu istirahat, padahal sebenarnya itu adalah waktu di mana tubuhmu bekerja paling keras untuk menghancurkan bagian dari dirinya yang sudah tidak berguna. Kamu tetap hidup karena tubuhmu terus-menerus menghancurkan dan memakan dirinya sendiri setiap kali kamu menutup mata. 3. Glitch otak, halusinasi hipnagogik. Seringkali saat kamu baru saja meletakkan kepala di bantal dan hampir terlelap, tiba-tiba seluruh tubuhmu tersentak hebat seolah-olah kamu baru saja jatuh dari gedung tinggi.
Jantungmu berdebar kencang, dan kamu terbangun dengan rasa kaget yang luar biasa. Kejadian ini disebut hypnic jerk. Ini bukan karena ada makhluk halus yang mendorongmu, tapi karena otakmu sedang mengalami kegagalan teknis atau glitch saat mencoba mematikan sistem kesadaranmu. Otakmu salah mengartikan otot-otot yang mulai lemas sebagai tanda bahwa tubuhmu sedang jatuh bebas, sehingga ia mengirimkan kejutan listrik darurat agar kamu segera bangun dan menyelamatkan diri. Kesalahan komunikasi ini membuktikan bahwa otak kita bukanlah mesin yang sempurna. Saat transisi dari sadar ke tidak sadar, ada wilayah di otak yang seharusnya sudah mati, tapi malah tetap menyala. Akibatnya, sistem sarafmu menjadi kacau. Otakmu mengirimkan sinyal bahaya pada saat yang salah, membuatmu merasa seolah-olah dunia sedang runtuh di bawah kakimu. Kejadian ini hanyalah peringatan palsu dari sistem pertahanan tubuh yang terlalu sensitif. Sebuah bukti bahwa di ambang tidur, logika otakmu bisa rusak dalam hitungan detik. Selain sentakan fisik, otakmu juga sering menciptakan suara atau bayangan yang tidak nyata tepat sebelum kamu benar-benar tertidur. Kamu mungkin mendengar suara ledakan keras di dalam telingamu, atau mendengar namamu dipanggil dengan sangat jelas, padahal kamar dalam keadaan sunyi senyap. Fenomena ini terjadi karena bagian otak yang mengatur imajinasi menyala lebih cepat daripada bagian otak yang mengatur pendengaran dan penglihatan nyata. Pikiranmu mulai memutar film sebelum layarnya siap, sehingga gambar dan suara dari dunia mimpi bocor dan tumpah ke dunia nyata. Di momen ini, kamu sedang berada di perbatasan antara kewarasan dan kegilaan sementara. Kamu tidak bisa membedakan mana suara yang datang dari luar telingamu dan mana suara yang diciptakan oleh arus listrik di dalam kepalamu. Halusinasi ini normal terjadi karena otak manusia seringkali gagal melakukan sinkronisasi saat harus mematikan diri secara total. Kamu sedang menyaksikan bagaimana otakmu mencoba mengarang cerita saat ia mulai kehilangan kendali atas realita. Kita semua adalah saksi dari kerusakan sistem otak kita sendiri setiap kali kita mencoba untuk menutup mata dan menghilang. 4. Hilangnya ego, the little death. Ada alasan kuat mengapa orang Prancis menyebut tidur sebagai kematian kecil. Saat kamu tenggelam dalam tidur yang sangat dalam, bagian otak depanmu yang bernama prefrontal cortex, tempat di mana semua ingatan, jati diri, dan logikamu disimpan, secara bertahap mulai dimatikan. Di titik ini, seluruh identitasmu menguap begitu saja. Kamu tidak lagi tahu siapa namamu, di mana kamu tinggal, atau apa masalah yang sedang kamu hadapi di dunia nyata. Kamu kehilangan kemampuan untuk mengenali dirimu sendiri, karena pusat kesadaranmu sedang dicabut kabelnya dari kenyataan. Dalam kondisi ini, kamu tidak lebih dari seonggok daging yang bernafas. Semua status sosial, kekayaan, atau gelar yang kamu banggakan saat bangun sama sekali tidak ada artinya, karena kamu tidak mampu mengingatnya. Tidur adalah momen di mana manusia benar-benar menjadi kosong. Kita semua melepaskan beban identitas kita dan masuk ke dalam lubang ketiadaan yang sama setiap malam. Kita rela membuang semua yang kita miliki di dunia ini hanya untuk masuk ke kondisi di mana kita secara teknis sudah tidak ada lagi. Keberanian manusia untuk tidur sebenarnya adalah sebuah kegilaan yang logis. Setiap malam, kamu menyerahkan seluruh hidupmu dan membiarkan egomu mati tanpa ada jaminan bahwa ingatanmu akan kembali utuh esok pagi. Kamu percaya begitu saja pada mesin biologis di kepalamu bahwa ketika kamu bangun, kamu tetap menjadi orang yang sama. Padahal, secara fisik dan mental, kamu adalah makhluk yang benar-benar berbeda saat berada di alam tidur. Kamu sedang melakukan simulasi kematian di mana tidak ada lagi rasa takut, rasa sedih, atau rasa memiliki. Inilah momen paling adil bagi semua manusia, tidak peduli seberapa hebat atau seberapa menderitanya hidupmu. Saat tidur dalam, kamu akan berada di titik nol yang sama. Kamu sedang mempraktikkan cara menghilang dari dunia ini secara sukarela. Tidur bukan sekedar memejamkan mata untuk beristirahat, tapi ritual harian untuk membunuh ego dan identitasmu sendiri. Kita semua sebenarnya adalah pengembara tanpa nama yang setiap malam setuju untuk melupakan siapa diri kita, hanya agar tubuh kita bisa memperbaiki kerusakan yang kita buat saat kita sadar. 5. Cuci otak sistem glimfatik. Berpikir dan beraktivitas sepanjang hari ternyata menyisakan sampah kimia yang beracun di dalam kepala kita. Otak adalah organ yang sangat sibuk, dan setiap proses listrik yang terjadi di sana menghasilkan limbah protein bernama beta-amiloid. Masalahnya, otak tidak punya saluran pembuangan sampah seperti bagian tubuh lainnya. Satu-satunya cara otak bisa membersihkan diri adalah saat kamu tidur dalam. Ketika kamu mulai tidak sadar, sel-sel otakmu akan mengerut secara fisik, mengecil, hingga menciptakan ruang kosong yang lebih luas di antara saraf-sarafmu.
Di saat itulah, sistem pertahanan otak membuka keran cairan khusus bernama cerebrospinal untuk membanjiri seluruh celah di kepalamu. Proses ini adalah cuci otak yang terjadi secara harfiah. Cairan ini mengalir deras di sela-sela sarafmu, membilas semua kotoran dan racun yang menumpuk selama kamu bangun. Ibarat sebuah kota yang hanya bisa dibersihkan saat jalanannya sepi di malam hari, otakmu menunggu kamu mati agar ia bisa menyiram seluruh jalanan sarafnya tanpa gangguan. Jika kamu mencoba melawan kantuk dan menolak untuk tidur, racun-racun ini tidak akan terbuang. Mereka akan tetap tinggal di sana, mengendap, dan mulai meracuni sel-sel sehat yang membuatmu perlahan kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Apa yang terjadi jika kamu terus-menerus melewatkan ritual cuci otak ini? Bayangkan sebuah rumah yang sampahnya tidak pernah dibuang selama berminggu-minggu. Baunya akan menyengat dan lingkungannya akan menjadi busuk. Begitu juga dengan otakmu. Protein beracun yang tidak terbilas akan menggumpal dan menjadi plak yang menghambat aliran listrik antar saraf. Inilah penyebab utama kenapa orang yang kurang tidur sering merasa emosinya tidak stabil, sulit mengingat hal sederhana, hingga resiko jangka panjang terkena penyakit Alzheimer atau pikun di masa tua. Kamu tidak hanya sedang beristirahat, kamu sedang membiarkan kepalamu mandi agar tidak membusuk dari dalam. Setiap menit kamu tidur, cairan itu terus memompa dan menyaring limbah dari dalam tengkorakmu. Tidur adalah jadwal wajib bagi petugas kebersihan di kepalamu untuk bekerja maksimal. Kita sering merasa bangga bisa terjaga sampai pagi untuk bekerja atau bermain, padahal secara logika, kita sedang membiarkan otak kita terendam dalam limbah beracunnya sendiri. Tanpa proses pembilasan ini, kamu sebenarnya sedang membunuh dirimu sendiri secara perlahan dari dalam kepala. Kamu bangun setiap pagi dengan pikiran yang segar, bukan? Bukan karena matamu sudah terbuka, tapi karena otakmu baru saja selesai mandi dari kotoran kimianya sendiri. 6. Simulasi ancaman, mimpi buruk. Pernahkah kamu terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar hanya karena mimpi buruk yang terasa sangat nyata? Kamu mungkin berpikir, itu hanyalah bunga tidur yang mengganggu. Tapi secara logika, otakmu sedang melakukan sesuatu yang sangat disengaja. Otak sebenarnya sedang menjalankan program simulasi tempur virtual yang disebut Threat Simulation Theory. Saat kamu tidur, otak mengambil kendali penuh dan menciptakan skenario paling mengerikan yang bisa kamu bayangkan. Seperti dikejar orang asing, terjebak di tempat tinggi, atau kehilangan orang tersayang. Ia melakukan ini bukan untuk menyiksamu, tapi untuk melatih insting bertahan hidupmu dalam kondisi yang aman. Di dalam mimpi buruk, otakmu sedang memompa adrenalin dan menguji seberapa cepat reaksimu saat menghadapi bahaya. Ini adalah sesi latihan militer yang terjadi di alam bawah sadar. Otak ingin memastikan bahwa jika skenario buruk itu benar-benar terjadi di dunia nyata, sistem sarafmu sudah memiliki data tentang bagaimana rasanya berada di bawah tekanan dan bagaimana cara melarikan diri. Mimpi buruk adalah cara tubuhmu mengupdate sistem keamanannya. Kamu dipaksa menghadapi ketakutan terbesar agar saat kamu bangun, kamu menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi stres dan ancaman di dunia luar. Itulah alasan kenapa mimpi buruk seringkali terasa jauh lebih membekas di ingatan daripada mimpi yang indah. Otak menganggap informasi tentang bahaya jauh lebih penting untuk disimpan daripada informasi tentang kebahagiaan. Dari sudut pandang evolusi, seekor makhluk hidup yang selalu waspada akan bertahan hidup lebih lama daripada yang terlalu santai. Jadi saat kamu merasa menderita karena dikejar monster di dalam mimpi, sebenarnya otakmu sedang bekerja sebagai instruktur bela diri yang sangat galak. Ia sedang menempa mentalmu agar tetap tajam meskipun kamu sedang dalam kondisi paling lemah sekalipun. 7. Penghapus memori, amnesia tidur. Jika kamu bermimpi 5-6 kali setiap malam, seharusnya kepalamu penuh dengan ribuan ingatan tentang petualangan aneh di alam bawah sadar. Tapi kenyataannya, begitu matamu terbuka, hampir semua kejadian itu hilang dalam hitungan detik. Ini bukan karena kamu pelupa, tapi karena otakmu memang sengaja mematikan sirkuit penyimpan memori jangka panjang saat kamu tertidur. Tubuhmu menghentikan produksi zat kimia seperti norepinefrin yang bertugas mencatat kejadian ke dalam gudang ingatan. Otak secara aktif menghapus jejak dunia mimpi agar tidak ada satupun file fantasi yang bocor ke dalam gudang memori dunia nyatamu. Penghapusan memori ini adalah sistem keamanan agar kamu tidak kehilangan akal sehat. Bayangkan, jika otakmu menyimpan semua ingatan mimpi sama kuatnya dengan ingatan asli, kamu mungkin akan bingung membedakan apakah kemarin kamu benar-benar pergi ke kantor atau sebenarnya kamu terbang ke bulan bersama monster hijau. Jika otak tidak melakukan pembersihan memori ini, realita dan hayalan akan bercampur aduk di kepalamu sampai kamu tidak tahu lagi mana yang benar-benar terjadi. Kamu dipaksa untuk lupa demi menjaga agar duniamu tetap masuk akal. Selain menjaga kewarasan, amnesia tidur ini juga berfungsi sebagai dinding pemisah yang tegas. Dunia mimpi seringkali tidak memiliki hukum logika. Kamu bisa bernapas di dalam air atau bicara dengan orang yang sudah meninggal. Jika ingatan-ingatan tidak logis ini terus menumpuk di memori sadarmu, otakmu akan mengalami gangguan dalam mengambil keputusan di dunia nyata. Kamu akan sulit membedakan mana bahaya yang asli dan mana yang hanya imajinasi saraf. Otakmu bertindak sebagai penghapus jejak yang memastikan bahwa apa yang terjadi di dalam tidur harus mati dan terkubur di dalam tidur juga.
Inilah sebabnya mengapa saat kamu mencoba mengingat mimpi dengan keras, ingatan itu justru semakin menjauh dan kabur. Otakmu sedang berusaha keras memproteksi gudang memorinya agar tidak tercemar oleh data-data sampah yang tidak berguna untuk kelangsungan hidupmu. Kita hidup dalam dua dunia yang berbeda setiap hari, tapi otak kita memastikan bahwa kita hanya boleh membawa pulang ingatan dari dunia nyata. Kamu bangun dengan kepala yang bersih, bukan karena mimpimu tidak berkesan, tapi karena otakmu telah berhasil mencuri ingatan itu darimu sebelum kamu sempat menyimpannya sebagai kenyataan. 8. Budak waktu, ritme sirkadian. Kalau kamu punya kendali penuh atas tubuhmu, seharusnya kamu bisa memutuskan kapan organ dalammu bekerja atau kapan suhu tubuhmu berubah. Tapi kenyataannya, kamu adalah budak dari jam rahasia yang tertanam di bagian tengah otakmu, tepat di atas saraf matamu. Sekelompok sel kecil di sana bekerja sebagai pengatur waktu otomatis yang bereaksi terhadap cahaya matahari. Begitu sinar pagi menyentuh matamu, jam ini mengirimkan perintah ke seluruh tubuh untuk melepaskan hormon kortisol agar kamu merasa bertenaga. Sebaliknya, saat hari mulai gelap, jam ini akan memerintahkan otak untuk memompa melatonin yang membuatmu merasa sangat mengantuk. Kamu tidak punya pilihan dalam hal ini. Tubuhmu sudah diprogram untuk mengikuti jadwal alam semesta, bahkan jika pikiranmu ingin tetap terjaga untuk bermain atau bekerja. Setiap organ tunggal di dalam tubuhmu, mulai dari lambung, jantung, hingga hati, memiliki jadwal piketnya masing-masing yang sangat disiplin. Mereka tahu kapan harus memproduksi asam, kapan harus berdetak lebih lambat, dan kapan harus memperbaiki jaringan yang rusak. Kamu hanyalah seorang penumpang yang dipaksa mengikuti jadwal keberangkatan dan kedatangan yang sudah diatur oleh jam biologis ini jauh sebelum kamu menyadarinya. Masalah besar muncul saat kamu mencoba melawan jam internal ini, misalnya dengan begadang semalaman atau bekerja di bawah sinar lampu yang terlalu terang saat tengah malam. Otakmu akan mengalami kebingungan sinyal karena cahaya buatan yang masuk ke matamu memaksa jam biologismu untuk tetap berada di mode pagi, padahal organ tubuhmu yang lain sudah masuk ke mode istirahat. Akibatnya, sinkronisasi di dalam tubuhmu pecah. Ibarat sebuah mesin yang bagian rodanya ingin berputar ke depan, tapi bagian mesinnya ingin berhenti, tubuhmu akan mulai mengalami kerusakan sistem yang serius. Jika kamu terus-menerus mengacaukan jadwal ini, kamu akan mulai merasa cepat lelah, emosi yang tidak terkendali, hingga rusaknya sistem kekebalan tubuh. Tubuh manusia tidak dirancang untuk fleksibel dalam hal waktu. Kita dirancang untuk menjadi pelayan dari perputaran bumi. Kita sering merasa bangga bisa mengalahkan rasa kantuk dengan kopi atau cahaya lampu. Padahal secara logika, kita sedang menghancurkan ritme alami yang menjaga kita tetap sehat. Kamu bangun setiap pagi bukan karena alarm di ponselmu, tapi karena jam rahasia di dalam kepalamu telah memutuskan bahwa sudah waktunya bagi tubuhmu untuk hidup kembali. 9. Mode hibernasi, hipotermia tidur. Saat kamu tidur, tubuhmu seharusnya tetap hangat, karena kamu berada di bawah selimut yang nyaman. Tapi kenyataannya, setiap malam menjelang dini hari, tubuhmu justru sengaja mematikan sistem pemanas internalnya. Suhu inti tubuhmu akan merosot drastis hingga 1 atau 2 derajat di bawah normal. Bukan karena suhu ruangan yang dingin, tapi karena otakmu memang memerintahkan seluruh mesin di dalam tubuh untuk masuk ke mode hemat energi ekstrim yang disebut hibernasi manusia. Detak jantungmu akan melambat hingga ke titik yang sangat rendah, dan nafasmu akan menjadi sangat dangkal, seolah-olah kamu hampir berhenti bernafas. Secara medis, kondisi fisikmu saat berada di fase tidur terdalam ini sangat mirip dengan kondisi awal manusia yang sedang sekarat, atau mayat yang baru saja meninggal. Semua proses kimia di dalam darahmu ditekan ke titik minimum. Otakmu mendinginkan mesin biologis ini agar sel-sel syaraf tidak mengalami keausan akibat penggunaan berlebih selama kamu sadar. Kita sedang mematikan hampir seluruh sistem pendukung kehidupan agar energi yang tersisa bisa digunakan untuk memperbaiki kerusakan jaringan. Kamu sedang berada di ambang batas antara hidup dan mati, membiarkan tubuhmu mendingin demi sebuah pemulihan yang total. Proses pendinginan ini adalah ritual wajib agar otakmu tidak mengalami kelelahan syaraf. Ibarat sebuah komputer yang harus dimatikan agar mesinnya tidak terbakar karena terlalu panas, tubuhmu pun butuh waktu untuk mendinginkan mesin setiap hari. 10. Kehidupan otomatis. Logika yang paling aneh dari menjadi manusia adalah kenyataan bahwa kamu, si pemilik pikiran dan kesadaran, sebenarnya sama sekali tidak dibutuhkan agar tubuh ini tetap hidup. Saat kamu mati setiap malam dan pikiranmu pergi entah kemana, mesin di dalam tubuhmu tetap berjalan dengan sangat lancar tanpa perintah darimu. Jantungmu tetap memompa darah ke seluruh ujung jari, paru-parumu tetap menghirup oksigen, dan lambung tetap menghancurkan sisa makanan meskipun kamu sedang tidak sadar. Semua ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom, sebuah pilot otomatis di dalam otak yang bekerja tanpa perlu izin atau bantuan dari pikiran sadarmu. Ini adalah bukti bahwa kamu sebenarnya hanyalah seorang penumpang di dalam kendaraan biologis yang sangat mandiri. Kamu mungkin merasa hebat karena bisa menggerakkan tangan atau bicara saat bangun,
Tapi saat tidur, kamu baru menyadari bahwa pemilik asli tubuh ini adalah sistem purba yang sudah bekerja selama jutaan tahun. Tubuhmu punya kecerdasan sendiri yang jauh lebih pintar daripada logikamu. Ia tahu kapan harus menaikkan tekanan darah atau kapan harus melawan virus yang masuk tanpa perlu menunggumu bangun untuk memberi instruksi. Kamu adalah tamu di dalam tubuhmu sendiri, dan pusat kendalinya tetap terjaga meskipun si tuan rumah sedang pingsan di alam mimpi. Kenyataan ini memberikan pelajaran yang cukup dingin. Hidupmu tidak bergantung pada keinginanmu, tapi pada mesin otomatis yang tidak pernah tidur ini. Saat kamu tertidur lelap, pilot otomatis ini terus memantau kadar karbon dioksida di darahmu agar kamu tidak berhenti bernapas. Ia memastikan suhu tubuhmu tetap stabil agar organ dalammu tidak rusak. Kita sering merasa bangga dengan kepintaran atau prestasi kita, padahal secara logika, kita tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 5 menit tanpa bantuan sistem otomatis yang bekerja di balik layar ini. Kamu bisa tidur dengan tenang karena ada bagian dari dirimu yang tetap terjaga untuk menjagamu agar tidak mati selamanya. Inilah rahasia terbesar dari ritual tidurmu setiap malam. Kamu rela kehilangan kendali total atas dirimu sendiri karena kamu tahu ada kekuatan besar di dalam sarafmu yang akan terus bekerja tanpa henti. Tidur adalah momen pengakuan bahwa kita manusia sebenarnya sangat lemah dan tidak berdaya tanpa sistem otomatis ini. Kita hanyalah lapisan tipis kesadaran yang menumpang di atas mesin biologis yang sangat kuat dan disiplin. Kamu bangun setiap pagi bukan karena kamu memutuskan untuk bangun, tapi karena sistem syaraf otonommu telah selesai melakukan tugasnya dan memutuskan bahwa sekarang sudah aman bagimu untuk mengambil alih kemudi kembali. Jadi, tidur bukan sekadar memejamkan mata di penghujung hari. Itu adalah proses regenerasi yang brutal, mekanisme pertahanan yang aneh, dan ritual harian di mana kita menyentuh garis kematian hanya untuk bisa terlahir kembali esok pagi. Saat kamu merebahkan kepalamu malam ini, sadarilah bahwa di balik kegelapan itu, tubuhmu sedang bekerja keras melakukan semua kegilaan ini demi satu tujuan, memastikan kamu bisa membuka mata sekali lagi. Saya Logika Anak SD, stay curious, stay dark.